warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hani Hairunisa dengan NIM 18622013552. Oke teman-teman, di video kali ini Hani akan menjelaskan analisis data penelitian. Teman-teman mohon disimak videonya sampai habis ya. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas apa sih analisis data itu. Jadi analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Nah, bisa dibilang analisis data ini juga kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan untuk mengambil kesimpulan. Nah, dalam penelitian, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lainnya terkumpul. Apa aja nih kegiatan data dalam penelitian? Nah, kegiatan analisis data dalam penelitian yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Apa sih variabel itu? Teman-teman, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari objek atau kegiatan yang nantinya memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, sedangkan responden itu apa? Responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kegiatan yang kedua yaitu mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Kegiatan yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Masih ingat hipotesis itu apa? Ya, hipotesis itu dugaan sementara ya teman-teman. Nah, untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah yang terakhir ini tidak perlu dilakukan. Itu teman-teman. Jadi itu tadi 5 kegiatan yang dilakukan dalam analisis data. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Mengutip salah satu seorang pakar metode penelitian, Lexi Zemelu, teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan yang lainnya. Nah, kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami, sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Terdapat 2 macam statistik yang digunakan dalam analisis data dalam penelitian. Nah, yang pertama ini ada statistik deskriptif, yang kedua ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial meliputi 2 macam, statistik parametris dan yang kedua statistik non-parametris. Jadi itu ya teman-teman teknik analisis data. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas statistik deskriptif. Apa sih statistik deskriptif itu? Jadi statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Nah, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, penelitian yang dilakukan pada populasi tanpa mengambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisis dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Nah, selanjutnya nih, statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila penelitian ingin menggunakan kesimpulan yang berlaku untuk sampel, maka teknik yang digunakan adalah teknik statistik inferensial. Kayak gitu teman-teman. Itu kita tadi bahas statistik deskriptif. Teman-teman, kita masih lanjut membahas statistik deskriptif. Nah, apa aja nih yang termasuk dalam statistik deskriptif ini? Yang pertama itu ada penyajian data melalui tabel. Terus yang kedua ada grafik, yang ketiga ada diagram lingkaran, yang keempat ada piktogram, terus ada juga perhitungan modus, median, mean, bahkan pada perhitungan desil, persentil, terus juga perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, sampai dengan perhitungan prosentase. Nah, dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kekuatannya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi.
melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikasinya. Karena jadi secara teknis itu dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena penelitian tidak bermaksud membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi, kayak gitu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas statistik inferensial. Apa sih statistik inferensial itu? Jadi secara umum, statistik inferensial itu adalah jenis statistik yang fokusnya kepada pengolahan data sampel, sehingga bisa mengambil keputusan suatu kesimpulan pada populasi. Nah, statistik inferensial ini fokus pada analisis data sampel untuk bisa menyimpulkan populasi. Apa sih alur dari penggunaan statistik inferensial? Jadi alurnya itu yang pertama, kita harus pengambilan sampel. Yang kedua, kita pemilihan analisis. Dan yang terakhir itu kita pengambilan keputusan untuk keseluruhan populasi. Nah, statistik inferensial atau sering juga disebut sebagai statistik induktif atau statistik probabilitas. Nah, ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberikan untuk populasi. Terus juga statistik inferensial ini digunakan bila sampel yang diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random atau disebut juga sebagai statistik probabilitas, karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi tersebut berdasarkan data sampel itu atas kebenaran yang bersifat peluang atau probability. Nah, suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberikan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Nah, statistik inferensial juga digunakan banyak orang karena mampu menghasilkan estimasi yang lebih akurat dengan biaya yang relatif terjangkau. Terus juga tenaga yang digunakan juga tidak sebesar penggunaan statistik deskriptif, sehingga jauh lebih efisien. Kayak gitu teman-teman untuk statistik inferensial. Oke teman-teman, kita lanjut masih statistik inferensial. Jadi statistik inferensial itu meliputi dua, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Nah, statistik parametris ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan data rasio. Apa sih data interval itu? Jadi data interval itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Nah, sedangkan data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Nah, untuk statistik parametris ini adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data. Apakah data itu menyebar secara normal atau tidak? Nah, statistik parametris ini digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang digunakan atau yang dianalisis ini menggunakan statistik parametris harus memenuhi asumsi. Bismillah. Oke teman-teman, kita lanjut pembahasan statistik inferensial. Jadi statistik inferensial ini meliputi dua. Yang pertama statistik parametris, yang kedua statistik non-parametris. Nah, statistik parametris ini statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan data rasio. Apa sih data interval itu? Jadi data interval itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik pada skala sudah diketahui. Sedangkan data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Nah, untuk statistik parametris ini yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran dan distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Nah, statistik parametris ini digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang digunakan yang akan dianalisis menggunakan statistik parametris ini harus memenuhi asumsi normalitas. Pada umumnya, jika data tidak menyebar secara normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistik non-parametris atau setidaknya dilakukan transformasi terlebih dahulu agar data dapat mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametris. Nah, statistik non-parametris ini adalah salah satu metode statistik yang digunakan
sebagai alternatif apabila metode statistik parametris tidak dapat digunakan. Misalnya nih, berapa menit rata-rata waktu layanan pelanggan di restoran cepat saji? Variabel waktu layanan pelanggan ini dapat diukur dalam menit, itu termasuk dalam parametris. Nah, sedangkan statistik non-parametris, statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal atau ordinal. Apa sih data nominal itu? Jadi, datanya itu data yang ukurannya paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkat apapun. Apa sih kalau data ordinal itu? Data yang disusun atas dasar jenjang dalam atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Nah, skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu objek tertentu. Oke, kita lanjut nih. Non-parametris ini juga statistik yang bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal atau tidak. Selain itu, statistik non-parametris juga biasanya menggunakan skala pengukuran sosial, yakni nominal dan ordinal yang umumnya tidak didistribusi normal. Kita contohnya ini, berapa besar kepuasan pelanggan terhadap pelayanan restoran cepat saji X. Nah, itu variabel kepuasan tidak memiliki standar yang pasti, kayak gitu ya teman-teman. Itu contohnya. Untuk penentuan ketua tipe pengujian itu didasari atas tujuan penelitian yang ingin dijawab, jika data yang diperoleh maupun ukuran jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian. Biasanya seorang peneliti akan menggunakan salah satu dari kedua uji pengelolaan data statistik ini. Oke, itu teman-teman. Oke, gimana teman-teman? Sudah ditonton semua videonya sampai habis? Semoga teman-teman sudah tonton videonya sampai habis ya. Harapan Hani semoga videonya lagi-lagi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menambah ilmu dan pengetahuan teman-teman semua. Hani mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.